Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muiz Rifai Ahmad dari topik project IBM Security Verify akan menjelaskan cara untuk mengimplementasikan service dari IBM Security Verify ke website sistem akademik Unimus atau disingkat JAMUS, yaitu sistem akademik dari universitas saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian apa yang dimaksud dengan IBM Security Verify? Jadi IBM Security Verify itu kurang lebih memiliki tujuan, yaitu untuk menguji mahasiswanya untuk bisa mengkonfigurasi aplikasi website yang berada pada salah satu di layanan service IBM Cloud atau biasa disebut dengan Cloud Engine yang menggunakan Node.js dan dihubungkan dengan service IBM Verify Authentication Service. Untuk langkah pertama yaitu dengan menyiapkan akun IBM ID. Tentunya peserta dari Hybrid Cloud and AI itu sudah pertama kali diberikan akun IBM ID. Yang pertama yaitu login IBM ID, dan ketika sudah berhasil, selanjutnya untuk membuka tab baru ya, tentu tab lama jangan dikeluarin, nggak apa-apa. Selanjutnya membuka tab IBM Cloud. IBM Cloud sendiri yaitu sebuah akun yang berisi fitur-fitur penting yang diberikan akses gratis oleh IBM selama menjadi peserta Hybrid Cloud and AI. Setelah akun IBM ID dan IBM Cloud disiapkan, untuk itu jangan dikeluarkan terlebih dahulu tabnya, langsung untuk yang IBM Cloud langsung masuk ke bagian kode engine. Setelah masuk ke bagian kode engine, lalu klik project. Kode engine sendiri yaitu sebuah layanan yang dikeluarkan oleh IBM Cloud yang memungkinkan seseorang untuk mengelola atau menjalankan aplikasi secara otomatis di lingkungan cloud. Jadi kode engine itu bisa dibilang seperti aplikasi yang sudah siap pakai, yang otomatis, dan hanya berada pada IBM Cloud saja. Kemudian setelah masuk ke bagian project, lalu create, lalu kita akan diarahkan ke bagian pojok kanan ya, yaitu create project atau membuat project. Kemudian kita setting atau kita atur bagian region. Untuk region kita bisa menggunakan Sydney. Untuk penggunaan Sydney itu wajib karena udah aturan dari sananya sendiri. Jadi jika kita menggunakan aturan region dari lain Sydney, akan bisa terjadi kegagalan project. Selanjutnya yaitu di bawahnya itu ada kayak nama. Untuk nama aplikasi itu bebas, bisa menggunakan nama project atau nama sendiri dikombinasi dengan sebuah angka. Kemudian bawahnya lagi ada resource group, itu di setting default juga, dan bawahnya lagi setelah itu ada kayak tulisan tanda biru yang bertuliskan create, itu bisa diklik aja create itu. Setelah kita create, lalu nama project yang baru dibuat akan muncul berwarna biru. Untuk saya sendiri, saya menggunakan nama dari singkatan dari project, nama saya, dan kode angka gitu. Setelah nama project dan dibuat, kemudian langsung ke langkah selanjutnya, yaitu mengklik tanda create application yang berwarna kotak putih. Di dalam create application ini akan disediakan kolom kosong. Tentunya kita harus mengisi sesuai aturan yang telah dikasihkan oleh mentor ya. Jadi jangan sampai menyimpang gitu, supaya tidak terjadi kegagalan project. Yang pertama, isi nama project. Boleh menggunakan nama seperti tadi atau mengganti juga boleh, tidak masalah. Yang penting
bisa mudah diingat dan tentunya juga sopan. Setelah kita create nama, kemudian bagian bawahnya ada image reference, bisa kita isi dengan crack depth atau railing party server. Jadi itu kayak semacam link server dari suatu link akan mengarahkan kita ke sebuah project di platform dari pengelolaan kode sumber tersebut. Kemudian ke bawah lagi ada aturan untuk men-set listening port. Untuk listening port kita bisa men-set tetap ya di angka 80. Kemudian scroll ke bawah lagi dan sampai di bagian CPU and memory. Untuk CPU and memory bisa kita setel default aja, tidak apa-apa. Kemudian untuk bagian min number of intents dan max number of intents, itu untuk yang min bisa kita setting menjadi 1 dan untuk yang max bisa kita setting menjadi 2. Kemudian ke bawah lagi sampai ke bagian optional setting. Pada bagian environment variables atau variabel lingkungan itu bisa kita isikan sesuai data yang telah tertera pada panduan PDF. Klik bagian add yang warna biru, ada tanda plus, kemudian kita lihat itu ada beberapa baris kalimat ya, seperti literal value, reference to key and configure, reference to key and secret, dan sebagainya. Untuk itu kita hanya memilih satu, yaitu literal value. Untuk literal value bisa kita ganti di bagian environment variable name. Kita bisa menyesuaikan dengan kode yang diberikan oleh panduan PDF dalam mengerjakan project ini. Kemudian untuk environment variable kita setting, dan juga value. Untuk value sudah jelas tertera di belakangnya environment variable name ya. Kemudian setelah kita isi environment variable name dan value, selanjutnya kita klik tulisan add di sebelah kanan bawah berwarna biru. Kemudian hal tersebut diulangi sampai semua data yang ada di file panduan PDF yang telah lama kita pelajari itu, kita masukkan satu persatu semua sesuai urutan. Dan tentunya tidak menggunakan bagian yang lainnya, jadi tetap di bagian literal value. Setelah kita add, kemudian kita create, dan maka akan muncullah suatu seperti bagian overview, kayak seperti diagram gitu. Kemudian kita tunggu sejenak sampai diproses ya. Setelah diproses, maka akan muncul suatu diagram yang menandakan seperti ada gitu, ada yang rendah, ada yang tinggi gitu, tergantung kita men-set intense tadi. Untuk selanjutnya, kembali ke bagian aplikasi tadi awal yang create application tadi, yang ada nama, terus kemudian ada image reference. Nah, itu kita mulai lagi dari situ menggunakan aplikasi kedua. Jadi kita membuat aplikasi yang kedua. Untuk yang pertama tadi sudah bisa digunakan, dan kita bisa membuat aplikasi yang kedua. Untuk aplikasi kedua, settingan tetap sama, tetapi yang bagian image reference itu bisa kita rubah ya, sesuai dengan link yang telah diberikan. Tentunya itu berbeda, jangan sampai ketukar ya. Setelah kita copy dan mepastekan link tersebut di image reference, kita juga perlu mengatur bagian listening port 3000. Kemudian mengkonfigurasi untuk CPU dan intents itu tetap sama. Kemudian untuk bagian environment variable, nah ini mirip seperti yang tampilan pertama tadi, cuma yang bagian yang perlu kita rubah hanyalah
ini bagian RPS FIDN yang diisi oleh domain publik dari aplikasi sebelumnya dengan cara mencari bagian public domain ya. Kemudian kita pastikan tersebut. Kemudian juga kita merubah bagian server port dengan 5000 dan terakhir dangerously disable host check. Kemudian titik 2 true. Untuk true-nya kita menggunakan yang kapital semua dan selebihnya itu sama seperti settingan yang aplikasi pertama. Setelah itu kita klik create dan menunggu beberapa saat dan akhirnya akan muncul tampilan seperti aplikasi tadi, seperti diagram. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan pembuatan aplikasi pertama dan kedua, kita bisa menguji salah satunya, yaitu pada bagian pojok kanan atas test application. Setelah itu kita akan diarahkan ke bagian sync in, yaitu diarahkan langsung ke websitenya IBM Security Verified. Kemudian kita bisa mengklik launch aplikasi dan kemudian akan muncullah suatu autentifikasi berupa tergantung perangkat masing-masing mahasiswa. Jadi untuk saya sendiri itu menggunakan PIN ya. Jadi kita pertama login diarahkan ke bagian sync in, kemudian username sesuai dengan panduan yang telah diberikan, yaitu scoot, dan password sesuai dengan panduan juga. Dan setelah kita sebelum kita register itu akan muncul sebuah tampilan seperti untuk memasukkan kata sandi gitu ya, autentifikasi. Setelah itu kita register dan selanjutnya akan muncul registrasi juga, akan muncul sebuah user authenticated, dan itu juga kita akan harus memasukkan PIN lagi sesuai dengan perangkat masing-masing. Kalau misalkan perangkat kalian menggunakan Face ID, juga menggunakan Face ID ataupun USB. Untuk saya sendiri menggunakan PIN. Selanjutnya kita bisa menggunakan atau mendownload script ya, untuk mengubah tampilan application tadi yang setelah berhasil kita login. Kemudian untuk menjalankan script, kita menggunakan yang pertama yaitu Notepad atau aplikasi catatan apapun itu yang bisa digunakan untuk mengedit. Kalau saya sendiri menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Kemudian kita download terlebih dahulu ya bagian scriptnya yang bernama updateorigin.sh. Setelah itu kita ada yang perlu kita setting juga. Setelah kita download, kita setting, kemudian kita untuk settingnya kita buka lewat itu software Visual Studio Code. Nanti akan terdiri dari 16 baris program dan kita akan merubah bagian program yang baris keempat, yang itu alamat link kita, link aplikasi pertama kita. Kemudian bagian relay link verti ID, dan yang terakhir baris ke 12 yang berisi tentang respons. Kemudian yang perlu kita rubah selanjutnya masih di baris 12, yaitu client ID, dan yang terakhir client secret. Setelah kita rubah kemudian kita jalankan, maka file tersebut akan berubah menjadi seperti kode bergerigi. Dan setelah itu berhasil kita menyelesaikan proyek tersebut.